Talut dan 313 prajurit penyeberang sungai bukan jumlah yang menentukan kemenangan, melainkan keimanan dan kesabaran. Pada masa lampau setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel terjerumus dalam kehinaan dan penjajahan. Mereka dikuasai oleh bangsa yang kejam, kehilangan tanah air dan tabut perjanjian, peti suci yang menjadi simbol keberadaan wahyu dan keberkahan di tengah mereka. Dalam keputusasaan mereka meminta kepada nabi mereka kala itu, yang sebagian ulama menafsirkan sebagai Nabi Samuel, untuk mengangkat seorang raja agar mereka bisa berperang di jalan Allah. Nabi mereka berkata, "Bukankah kalian takut tidak akan berperang jika benar-benar diperintahkan?" Namun mereka bersumpah, "Mengapa kami tidak akan berperang padahal kami telah diusir dari rumah dan anak-anak kami?" Lalu Allah mengangkat Talut sebagai raja. Talut adalah seorang yang sederhana, bukan dari kalangan bangsawan, namun gagah, tinggi, kuat, dan berilmu. Keputusan ini mengejutkan Bani Israel. Mereka meragukan Talut karena ia bukan dari keturunan Ningrat. Namun Allah menegaskan bahwa dialah yang lebih mengetahui siapa yang layak memimpin. Sebagai tanda keabsahan kepemimpinannya, tabut perjanjian dikembalikan oleh musuh-musuh mereka. Tabut itu dibawa oleh para malaikat dan dikembalikan kepada Bani Israel di hadapan mata mereka, membuat mereka akhirnya tunduk pada keputusan ilahi dan menerima Talut sebagai pemimpin. Talut membawa pasukan untuk memerangi Jalut, Goliath, musuh besar yang bengis dan memiliki pasukan yang sangat kuat. Di tengah perjalanan, Allah menguji pasukan Talut dengan sebuah ujian, sebuah sungai yang akan mereka lewati dalam keadaan haus dan letih. Talut berkata, "Barang siapa meminum airnya, maka ia bukan dari golonganku. Barang siapa tidak meminumnya kecuali hanya menciduk seteguk dengan tangannya, maka ia termasuk pasukanku." Namun kebanyakan dari mereka gagal dalam ujian ini. Mereka meminum air dengan rakus, melanggar perintah. Dari ribuan pasukan, hanya 313 orang yang lulus ujian itu, orang-orang yang benar-benar sabar, taat, dan berserah diri pada Allah. Ketika mereka tiba di medan perang dan melihat kekuatan Jalut yang luar biasa, sebagian bahkan berkata, "Kita tidak mampu menghadapi mereka hari ini." Namun orang-orang beriman dari kelompok 313 berkata dengan yakin, "Berapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 249. Dalam pertempuran itulah, seorang pemuda muda bernama Daud, yang kelak menjadi nabi dan raja besar, muncul sebagai pahlawan. Dengan keberanian dan izin Allah, Daud membunuh Jalut menggunakan ketapel dan batu kecil yang diarahkan dengan penuh keyakinan. Kemenangan itu mengguncang dunia. Allah memberikan kemenangan kepada kaum yang sabar dan beriman. Setelah kemenangan itu, Allah mengangkat Daud sebagai nabi dan raja. Dari garis keturunannya lahir generasi pejuang dan pemimpin yang terus mengibarkan panji kebenaran. Kemenangan tidak bergantung pada jumlah, tapi pada kualitas iman dan ketaatan. Kepemimpinan yang dipilih oleh Allah tak selalu sesuai dengan logika manusia, namun membawa hikmah besar. Ujian dalam perjalanan perjuangan adalah penyaring siapa yang benar-benar beriman. Keberanian dan keimanan akan membuahkan kemenangan, meskipun melawan musuh yang tampak tak terkalahkan.